Halo semuanya, dimanapun kita berada, semua kita sehat selalu. Oke, kali ini kita akan membahas tentang panggilan. Wow, panggilan apa nih? Bukan panggilan darurat lah pastinya. Jadi panggilan apa dong? Bukan juga panggilan polisi. Aduh, jadi bingung. Panggilan apa? Panggilan Tuhan. Wow, oh panggilan Tuhan. Ya. Aduh, masih bingung nih. Apa itu panggilan Tuhan itu? Oke, panggilan Tuhan itu ada dua. Oh, Ya, yang pertama panggilan spiritualitas. Ya, khususnya seperti pendeta atau evangelis atau penatua atau yang lainnya yang melayani di gereja, ya, seperti itu panggilan yang pertama. Panggilan yang kedua adalah kepada semua jemaat. oh ke semua jemaat. Ya, kepada semua jemaat untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Iya, iya. Apapun pekerjaannya, minumnya, Botol soda. bukan gitu juga, ya. Jadi panggilan kepada semua jemaat ini melayani Tuhan dan sesama. Apapun Iya. pekerjaannya, apakah dia hakim, apakah dia militer, apakah dia guru, pedagang, petani, ya. Iya. Semuanya dipanggil untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Itu dia dua jenis Iya, panggilan. iya, ya. Berarti mereka yang menjadi sebagai pelayan Tuhan harus bersyukur dong ya. Ya, harus bersyukur, apalagi kepada para pelayan, ya. Kita harus bersyukur kita dipanggil, para pelayan dipilih. Ya, kita harus mensyukuri dan sungguh-sungguh dalam pelayanan. Kenapa? Karena kenyataannya tidak semua orang mau menjadi pelayan. Oh, itu. Ya, mungkin merasa tidak terpanggil, ya. Iya. Ya, tidak semua bersedia dan tidak semua mau menjadi pelayan. Jadi kalau Anda menjadi pelayan di tengah-tengah gereja, apakah Anda pendeta, pelayan, ataukah Anda evangelis, kita harus bersyukur kita terpanggil dan kita terpilih. Dan jadi agak saya dengar bahwasanya profesi juga merupakan sebuah panggilan Tuhan juga dong berarti. Ya. Berarti profesi yang sebagai petani mereka atau sebagai wirausaha atau sebagai pedagang atau mereka yang bekerja di pemerintahan atau bahkan mereka yang seperti bapak pengacara, Ya, Bapak pengacara, berarti mereka juga merupakan menerima panggilan Tuhan dan Ya. harus melayani sesama mereka dengan sungguh-sungguh dong. betul sekali. Jadi semua orang itu punya panggilan, satu panggilan dalam hidupnya masing-masing. Terus karena kita semua sudah menerima panggilan Tuhan itu, lantas bagaimana cara kita untuk melayani sesama kita? Dan yang harus kita lakukan adalah memberitakan yang namanya pertobatan. Wow, kenapa harus beritakan pertobatan, Bapak Pendeta? Ya, karena semua orang bisa jatuh dalam dosa. Oh, Ya, semua orang, mau itu yang terpanggil menjadi pelayan pun bisa jatuh dalam dosa, ya. Atau jemaat yang terpanggil untuk melayani Tuhan dalam pekerjaan yang masing-masing bisa juga jatuh dalam dosa. Oh. Jadi si pengkhotbah tidak hanya berkhotbah tentang pertobatan, tetapi dia harus menjadi pelaku Oh, yang dia khotbahkan. Jemaat yang mendengar berita pertobatan tidak hanya mendengar, tapi juga harus betul-betul Melakukannya dong. bertobat. Iya. Itu. Jadi semua orang bisa jatuh dalam kesalahan dan dosa. Maka perlu kita harus memberitakan pertobatan dan kita juga harus bertobat. Apa dong yang harus kita lakukan lagi? Selain pertobatan, harus percaya atas kuasa Tuhan Yesus. Itu yang penting, ya. Orang Kristen itu yang terpanggil, yang percaya harus yakin akan kuasa Tuhan Yesus. Ya. Karena apa? Karena kuasa Tuhan Yesus itu bisa mengusir setan. Oh iya? Ya, bisa mengusir setan. Wow. Iya, Biasa harusnya bisa mengusir setan kalau percaya. percaya. Tapi jangan coba-coba mengusir setan kalau kita tidak percaya kuasa Tuhan Yesus, ya. Apa itu kalau nggak percaya dengan kuasa Tuhan? Jangan nanti kita mengusir setan, setannya nggak pergi-pergi, kitanya yang Kesetanan. Nah, itu nggak boleh. Iya. Kita iya, harus benar. yakin percaya kita memiliki kuasa dari Tuhan Yesus untuk mengusir setan. Itu bisa mengusir setan juga loh orang Kristen. Wow, luar biasa. Terus dengan kuasa yang kita terima dari Tuhan berdasarkan panggilan yang kita miliki, apalagi yang kita bisa perbuat? Ya, selain bisa mengusir setan, karena orang yang percaya akan kuasa Tuhan Yesus tidak hanya bisa mengusir setan, tapi juga bisa menyembuhkan. Wow, Iya, luar biasa. ya, percaya nggak? Misalnya begini,
Kalau ada jemaat yang dipanggil pendetanya ke gereja, Yes. ya, misalnya sakit stroke, Iya. ya kan, nggak bisa jalan, Iya. pakai kursi roda, atau pendetanya panggil, nah terus pendetanya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa semoga Anda disembuhkan saat ini. Percaya nggak dia sembuh? Percaya pasti sembuh. Iya. Asalkan Asalkan Ya. dia percaya pada akan kuasa. kuasa Tuhan. Iya, itu yang harus kita yakini. Kita bisa sembuh kalau kita percaya akan kuasa Tuhan Yesus, dan kita juga bisa menyembuhkan orang lain kalau Iya. kita percaya akan kuasa. Tuhan Yesus. Iya. Itu saja. Wow. Jadi dengan panggilan ini maka kita harus mampu beritakan pertobatan tadi seperti Iya. yang kita bilang. Ada pertobatan. Lalu setelah menerima pertobatan kita mendapat kuasa untuk mampu mengusir mengusir setan. Luar biasa. Tapi ingat juga ya, kalau Ya. kita bisa mengusir setan, kitanya nggak boleh kesetanan. Iya, itu paling utama ya. Yang ketiga, Lalu kita mampu menyembuhkan teman-teman Menyembuhkan kita yang orang sakit. lain. Kalau kita percaya, Benar. kita pun bisa sembuh kalau kita percaya akan kuasa Tuhan Yesus. Itu saja yang harus kita lakukan dalam panggilan Tuhan kepada diri kita masing-masing. Kita harus bersedia untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus kepada kita. Sampai jumpa di renungan selanjutnya. Tuhan memberkati.